selamat datang di channel YouTube aku. Kenalin, aku Eka Septiana dan ini adalah video kedua aku. Oke, kali ini aku akan bahas tentang apa aja modal yang dibutuhkan untuk buka konter. Jadi buat teman-teman yang butuh informasi ini jangan skip ya untuk videonya. Dan sebelum aku bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe biar aku lebih semangat untuk upload video yang lain. Like juga, komen juga yang bermanfaat, dan share juga ke media sosial yang kalian punya agar videoku semakin bermanfaat dan bisa membantu yang lainnya. Oke, kita lanjut ke video pembahasannya. Langsung lanjut ke pembahasannya ya. Modal pertama yang paling utama kita untuk buka konter adalah penting kita harus punya supplier. Jadi harus dicari supplier yang paling memberikan keuntungan kepada kita. Tapi untuk supplier itu usahakan jangan cuma satu, usahakan minimal itu 2 atau lebih dari satu. Karena apa? Untuk mengantisipasi misalkan untuk satu supplier ini ada apa-apa hal yang tidak kita inginkan, atau mungkin perusahaan mereka itu kolaps dan sebagainya, kita masih punya cadangan supplier yang lainnya, kayak gitu. Jadi memang kita harus cari supplier utama dan supplier cadangan, kayak gitu. Nah, untuk harga-harga di supplier kalian bisa cek di sana ya. Nah, kalian bisa tuh tanyain harga-harga setiap providernya itu berapa. Provider yang dimaksud itu ya terkait provider internet yang kita gunakan, misalkan Indosat, Tri, dan sebagainya. Karena untuk harga-harganya itu pasti berubah bahkan dalam kurun waktu yang dekat. Jadi di sini pun aku juga tidak bisa menyampaikan untuk harganya itu berapa saja. Tapi sebenarnya kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalkan masyarakat di sekitarku itu menggunakan provider ini. Nah, kalian bisa budgeting di situ berapa nanti yang bisa kalian gunakan untuk pembelian pertama itu, kalian mau berapa, seperti itu. Tapi di sini aku udah hitungin nih. Kalian bisa cek di sini ya. Jadi di sini udah aku hitungin untuk provider yang secara lengkap dibutuhkan untuk buka konter yang langsung besar. Nah, ini dalam 5 pieces aja per itemnya itu kalian butuh sekitar 8.493.000. Nah, itu untuk provider yang cukup lengkap untuk setiap 5 piecesnya. Itu kalian siap uang sekitar segini. Akan tetapi inget ya, yang perlu kalian garis bawahi, kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian. Misalkan kalian cuma punya budget 2 juta aja nih, jadi kalian harus budget sendiri nih, apa nih yang kira-kira bisa aku jual. Dan saran dari aku nih, kalau misalkan kalian baru pertama kali untuk pembelian di grosir itu kalian bisa dengan cek pasar itu dengan cara kalian beli sama rata. Nah, nanti kalian bisa cek mana yang paling cepat habis, dan itu untuk pembelian selanjutnya itu kalian tambahkan untuk piecesnya, jadi lebih dibanyakin lagi untuk piecesnya, kayak gitu. Oke, lanjut yang kedua itu adalah lokasi. Untuk lokasi di sini ada 3 alternatif yang akan saya berikan. Yang pertama, jika rumah kalian itu ada di pinggir jalan dan itu strategis lokasinya, nggak perlu terlalu strategis, yang penting lokasi kalian itu atau rumah kalian itu ada di pinggir jalan, atau kalian punya lahan atau tempat untuk bisa membuka dan itu punya kalian sendiri, itu adalah keuntungan untuk kalian. Karena biasanya di pinggir jalan itu akan lebih cepat berkembang untuk
usaha counter ini, dan itu menjadi keuntungan buat kita. Tapi kalau bagaimana dengan kita yang tidak punya rumah di pinggir jalan, atau kita tidak punya lahan di pinggir jalan, atau tempat yang bisa kita gunakan untuk buka counter? Yang kedua adalah kita bisa menyewa lokasi seperti itu. Akan tetapi memang di sini untuk sewa lokasi itu bisa disesuaikan dengan budget yang kalian miliki. Jadi kalian bisa cari di sana untuk lokasi yang bisa kalian sewa seperti itu. Tapi biasanya untuk penyewaannya itu setahun per tahun, jadi kalian juga harus perhitungkan terkait modal untuk itu. Kalau misalnya kalian bisa untuk membuka counter yang langsung besar, itu it's okay kalian sewa tempat. Akan tetapi kalau memang kalian baru memulai, saya sarankan untuk ke alternatif ketiga, yaitu di rumah kalian biasa. Akan tetapi memang jika memang kita harus buka counter di rumah kita, ya promosinya kita harus kenceng gitu, harus lebih dari alternatif pertama dan kedua gitu. Nah, untuk yang ketiga itu adalah alat penjualan. Maksudnya apa aja yang dimaksud? Yaitu yang pertama adalah etalase counter, ya, dan juga untuk aksesoris kalau kalian menginginkan untuk aksesoris. Tapi kalau misalkan ini kalian baru memulai dan baru sederhana, kalian bisa pakai etalase aja kayak gitu. Nah, untuk harga etalase ini untuk yang baru, untuk di harga 2021 ini, itu untuk ukuran 1 meter kali 50 cm itu biasanya sekitar harga 1 juta sampai 1,5 juta. Untuk yang 2 meter biasanya itu 2 juta sampai 2,5 juta, 1,8 juta kayak gitu. Kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian, atau jika kalian mau, silahkan kalian cari barang ini, etalase ini yang sudah pernah dipakai, maksudnya adalah bekas seperti itu. Seperti yang saya punya ini ukurannya 1 meter kali 50 cm, itu saya bisa dapatkan dengan harga 300.000 gitu. Kemudian untuk rak aksesorisnya itu kalian bisa cari di Tokopedia, atau mungkin di daerah kalian ada yang jual. Itu biasanya untuk kisaran harganya ada yang mulai dari 50.000 itu ada, tapi untuk ukurannya juga menyesuaikan ya kayak gitu. Jadi kalian sesuaikan aja kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir baru adalah terkait media promosi. Untuk media promosi sendiri, untuk aku sendiri karena aku jualnya itu di rumah, itu harus kencang ya untuk promosinya. Jadi kita harus punya yang namanya spanduk, kita harus punya yang namanya pamflet. Selain spanduk dan pamflet, jadi kita harus juga untuk pamflet di handphone seperti itu, untuk promosi di media sosial aku itu harus dirubah-rubah ya, menarik mungkin. Dan kalian juga harus rajin untuk menawarkan ke sosial media kalian kayak gitu. Dan biasanya paling efektif itu di waktu hujan, karena biasanya teman-teman itu membutuhkan yang namanya data dan internet data dan sebagainya di waktu hujan seperti itu, karena mereka pasti biasanya malas ke counter, dan kalau kita bisa menyediakan itu kan lebih bisa membantu mereka. Jadi itu yang bisa aku sharing ke teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh nih ya komen di bawah, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe untuk video aku agar aku lebih semangat memberikan video-video yang lain agar bisa bermanfaat juga untuk kalian. Kemudian jangan lupa untuk di-share ke media sosial kalian jika video ini bermanfaat, dan semoga bermanfaat juga untuk yang lainnya.
Sekian untuk video kali ini. Tunggu video selanjutnya ya. Bye-bye.